1, 2, 3. Om Swastiastu. Kami dari tim Kasano, berasal dari sekolah SMA Negeri 4 Denpasar, dan saya Zakia Aulia Rahma sebagai pembicara 1. Saya Niputu Restiani Ditya sebagai pembicara 2. Saya Ninyama Novi Karniawati sebagai pembicara 3. Dan kami di sini berdiri dengan tegas sebagai tim pro. Untuk membuka kasus perdebatan, saya sebagai pembicara 1 akan membuka dengan status quo saat ini. Saat ini, akses layanan kesehatan gigi masih timpang. Layanan yang masih terfokus di wilayah perkotaan dan meninggalkan wilayah 3T. Lalu, biaya layanan yang diberikan pemerintah cenderung bersifat reaktif serta administratif. Sistem publik yang lambat beradaptasi terhadap kebutuhan lokal dan perkembangan teknologi yang masih tertinggal apabila mengikuti kesehatan mulut yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Dan di sini aktor swasta berinisiatif lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut dibanding pemerintah, dan itu benar adanya. Kita memerlukan karakterisasi aktor di sini. Aktor swasta menginginkan kesejahteraan kesehatan mulut bagi masyarakat secara struktural yang jauh lebih baik. Lalu pemerintah di sini masih terhalang oleh jam kerja yang opsional dan lokasi letak geografisnya. Dan di sini tenaga kesehatan gigi fakta lapangannya lebih banyak bernaung di bawah naungan swasta dibanding naungan pemerintah. Dan masyarakat justrunya menginginkan cepat tanggap akses layanan kesehatan mulut yang lebih merata dan struktural. Dan itu dikembangkan oleh aktor swasta itu sendiri. Dan definisi inisiatif swasta di sini merupakan program layanan dan inovasi kesehatan mulut yang dirancang dan dijalankan oleh aktor non-negara dengan orientasi keberlanjutan finansial. Contoh kasus yang akan kami bawakan yaitu Dentin Try. Itu merupakan sebuah layanan swasta klinik gigi yang beroperasi keliling dan itu bisa mencapai pelosok, bahkan bisa mencakup wilayah 3T itu sendiri. Dan adapun sosialisasi bagi masyarakat mengenai kesehatan mulut, kesehatan gigi, dan lain sebagainya. Dan di sini layanan publik itu tergolong lambat dan terbatas akan jam operasionalnya. Dan di sini masalah intinya yaitu siapa yang mampu menjangkau, bukan siapa yang hanya sekedar peduli akan kesehatan mulut ini. Dan di sini kami sebagai tim pro membawakan urgensi. Yang pertama, kesehatan mulut bukan isu kosmetik semata, tetapi ini pun berdampak pada kualitas hidup, produktivitas kerja, dan kepercayaan diri suatu individu untuk kedepannya. Dan ini untuk mencegah penyakit sistematik lainnya. Lalu, tanpa pendekatan yang cepat dan adaptif seperti swasta ini, ketimpakan akan terus berlanjut apabila kita terus bergantung pada pemerintah itu sendiri. Lalu, yang dibutuhkan di sini merupakan bukan sekedar rencana kebijakan, tetapi pasar nyata yang ditawarkan di dunia kami dengan lebih mengutamakan swasta dibanding pemerintah. Lalu, dana yang digunakan pemerintah yaitu dari pajak sendiri. Nyatanya, pajak yang dibayarkan oleh para masyarakat itu tidak semuanya membayar pajak. Dan itu dapat terlihat dari fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah itu jauh lebih kurang dibanding swasta yang jauh lebih baik memberikan fasilitas yang lebih memadai. Dan swasta ini merupakan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya agar bersaingnya itu agar lebih maju dan dapat mengejar inovasi teknologi yang lebih terbarukan. Baik, sekian, terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara 2 dari tim pro akan memaparkan argumen
yang tentunya akan mendukung mosi perdebatan pada hari ini yang berbunyi Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Saya akan memaparkan 3 argumen, yaitu yang pertama, mengenai perbedaan fasilitas. Fasilitas swasta lebih memadai daripada yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Karena dana yang dimiliki oleh fasilitas swasta itu sendiri tentunya tergolong lebih mencukupi dan juga biasanya lebih banyak. Maka dari itu, dari segi fasilitas serta alat-alat yang digunakan oleh para swasta ini tentunya akan lebih canggih dan juga tergolong lebih terbaru daripada yang digunakan oleh para pemerintah itu sendiri. Seperti contohnya ada pada Rumah Sakit Bali Mandara dan juga Rumah Sakit Wangaya yang merupakan Rumah Sakit Bali Mandara ini merupakan rumah sakit swasta, namun untuk Rumah Sakit Wangaya itu merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Tentunya kedua rumah sakit itu memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat berbeda dan juga tenaga kerja yang berbeda. Yang tentunya bisa kita lihat dengan jelas apa saja perbedaan dari segi fasilitas dan juga keperluan-keperluan yang akan diberikan pada pasien untuk sistem swasta ini lebih memadai tentunya. Lalu yang kedua ada untuk terkait efisiensi dan juga kecepatan dalam pengobatan. Untuk inisiatif dari swasta ini bekerja dengan mekanisme pasar yang fleksibel dan juga cepat. Sedangkan pemerintah lebih terkait dengan prosedur-prosedur administratif lainnya dan juga faktanya bahwa banyak dokter gigi di Indonesia lebih banyak bekerja di bawah naungan dari swasta itu sendiri. Hal ini sangat berdampak pada efisiensi kerja dan fasilitas yang harus dipenuhi oleh para pemerintah. Dan juga dikarenakan isi dari yang ada pada fasilitas pemerintah itu merupakan berdasarkan dari hasil pajak masyarakat itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua masyarakat di Indonesia membayar pajak aktif. Maka dengan itu, pihak swasta akan lebih memadai dengan adanya penanganan pasien itu sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu terkait inovasi dan juga kualitas layanan. Swasta ini dapat mengisi celah dari kegagalan yang pemerintah itu miliki sendiri. Karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri, terutama di sektor kesehatan preventif pada kesehatan mulut para pasien. Swasta lebih mampu mengisi celah tersebut melalui klinik mandiri maupun kerjasama dengan beberapa komunitas lainnya. Dampaknya, akses terhadap layanan kesehatan mulut tidak berhenti pada program jangka pendek saja, melainkan terus berjalan karena ditopang oleh modal pembiayaan yang lebih memadai dan juga lebih dimiliki lebih banyak oleh sistem swasta itu sendiri. Seperti contohnya, yaitu pada lembaga kesehatan yang bernama teledentistry yang merupakan klinik gigi keliling. Maka dari itu, penanganan dari klinik gigi keliling ini tentunya dapat menangani para pasien-pasien dan juga memberikan sosialisasi mengenai kesehatan gigi dan juga dapat menyampaikan lebih cepat kepada masyarakat. Dampaknya, masyarakat mendapatkan penanganan lebih cepat dan mendapatkan banyak sekali edukasi-edukasi mengenai kesehatan gigi lebih lanjut dari klinik gigi tersebut. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mohon izinkan saya di sini melanjutkan argumen saya sebagai pembicara ketiga untuk memberikan argumen saya sekaligus menutup pidato ini dengan menyampaikan kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami percaya sebagai tim pemerintah bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa swasta memiliki dana yang lebih mencukupi dibanding pada pemerintah itu sendiri. Karena itulah, dengan memiliki dana yang lebih mencukupi, tentu swasta memiliki fasilitas yang jauh lebih memadai dibandingkan dengan pemerintah itu sendiri. Contohnya di sini adalah yang kami sudah dapat sampaikan adalah Rumah Sakit Bali Mandara sebagai
rumah sakit swasta yang juga dikelola oleh swasta itu sendiri, dan juga rumah sakit Wangaya yang berada di bawah naungan negeri pemerintah itu sendiri. Tentunya di sini ada perbedaan fasilitas yang ada di rumah sakit Bali Mandara dan juga rumah sakit Wangaya itu sendiri. Dengan adanya inisiatif dari swasta dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah, tentu akan membuat masyarakat dapat melakukan penanganan ataupun mendapatkan penanganan dengan lebih cepat. Karena dengan adanya dana yang lebih mencukupi, tentu fasilitas yang ada di swasta jauh lebih memadai dibandingkan dengan pemerintah. Jadi masyarakat tidak lagi harus dialihkan ke tempat perawatan lain untuk mendapatkan penanganan yang mereka butuhkan pada saat itu juga. Masyarakat dapat mendapatkan penanganan yang mereka butuhi tanpa harus menunggu waktu dari pemerintah itu sendiri. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, ada pula best case ataupun worst case yang ada pada dunia kami. Best case yang ada pada dunia kami dalam sisi pemerintah, yaitu kami menawarkan tentu dengan adanya dana yang mencukupi dari sisi swasta, fasilitas yang ada akan lebih canggih untuk digunakan dalam melakukan perawatan ataupun penanganan cepat kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Serta dengan swasta yang dimana dana itu dikelola oleh swasta itu sendiri, swasta juga dapat memberikan penanganan yang lebih cepat dengan fasilitas yang ada. Oleh karena itulah masyarakat tidak harus lagi yang namanya menunggu waktu untuk dialihkan ke tempat perawatan yang lebih memiliki fasilitas yang lebih memadai. Dikarenakan dengan adanya swasta, dengan inisiatif ini swasta sudah yang namanya melaksanakan tugas mereka untuk melakukan layanan terkait dengan aksesibilitas kesehatan mulut pada masyarakat itu sendiri. Kemudian adapun worst case dari sisi kami sebagai tim pemerintah, yaitu dana yang digunakan tentunya akan sangat bergantung banyak karena swasta dengan banyaknya fasilitas yang mencakupi, tentunya fasilitas canggih tersebut memiliki dana tersendiri untuk digunakan ataupun untuk melakukan penanganan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi, worst case kami di sini adalah tentunya dana yang digunakan ataupun dikeluarkan oleh masyarakat akan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan negeri itu sendiri. Tetapi dari sisi kami sebagai tim pemerintah juga menawarkan bahwa dengan adanya dana yang dikeluarkan oleh masyarakat ataupun baik swasta dalam menangani masyarakat dengan fasilitas yang telah mencukupi dari pihak mereka, itu juga dapat melakukan penanganan secukupnya yang seharusnya masyarakat dapatkan. Masyarakat dapat melakukan penanganan dengan cepat tanpa perlu lagi menunggu ataupun dialihkan kepada tempat perawatan lain yang memiliki fasilitas lebih memadai. Kemudian kami di sini ingin menekankan bahwa di sini kami sebagai tim pemerintah bukan ingin menghilangkan peran pemerintah sebagai penggerak, namun inisiatif yang dimiliki oleh swasta dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan lebih baik untuk diterapkan dalam sisi kami sebagai tim pemerintah. Dan di sini peran pemerintah adalah sebagai regulator yang akan melakukan pengawasan terhadap swasta itu sendiri. Di mana tentunya pemerintah akan melakukan yang namanya pengawasan, tentunya pemerintah juga akan memberikan ruang bagi swasta untuk berkembang. Dikarenakan jika pemerintah ingin melakukan suatu kebijakan, tentunya pemerintah digantungkan oleh beberapa hal. Pemerintah juga jika ingin menerapkan suatu kebijakan, mereka akan membangun suatu fasilitas yang seperti swasta, ataupun mereka ingin membangun fasilitas seperti swasta dalam rumah sakit negeri itu sendiri. Tentunya itu akan jadi beberapa pertimbangan bagi pemerintah, karena pemerintah membangun fasilitas yang memadai tentu dengan menggunakan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Yang dimana di sini masyarakat Indonesia itu tidak semua masyarakat Indonesia membayar pajak secara aktif. Jadi itu yang perlu ditekankan dari sisi kami. Kami tidak ingin menghilangkan peran pemerintah sebagai penggerak, tapi di sini pemerintah harus berperan sebagai regulator yang akan melakukan pengawasan dan memberikan ruang bagi swasta untuk berkembang jauh lebih baik, agar swasta dapat melakukan ataupun menerapkan inisiatif mereka dalam aksesibilitas kesehatan mulut itu sendiri. Kemudian di sini ada pun contoh kasus yang kami bawakan Dewan Juri yang terhormat, yaitu ada pada lembaga kesehatan yang bernama teledentistry, yang dimana ini merupakan dimana di sini adalah lembaga kesehatan yang berbentuk klinik keliling. Jadi masyarakat di sini dapat ini sebagai bentuk penanganan juga yang diterapkan oleh teledentistry untuk melakukan penanganan kepada masyarakat ataupun melakukan sosialisasi terhadap kesehatan mulut. Jadi bagi masyarakat yang ada di beberapa wilayah, ini dapat menjadi pembantu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, karena masyarakat di sini akan ada lebih baiknya untuk mencegah terjadi yang namanya sesuatu dalam kesehatan mulut itu sendiri daripada melakukan penanganan setelah terkena dampak dari kesehatan mulut. Oleh karena itulah peran lembaga yang kami bawakan di sini, yaitu teledentistry, sangat penting untuk diterapkan, karena klinik keliling ini tidak hanya berfungsi untuk melakukan penanganan terhadap masyarakat yang membutuhkan
membutuhkan penanganan cepat terhadap kesehatan mulut mereka, tetapi juga dapat memberikan sosialisasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, di sini sekali lagi kami tegaskan bahwa kami dari sisi pemerintah menyampaikan bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah itu sendiri, karena swasta memiliki fasilitas yang lebih melengkapi daripada pemerintah. Terima kasih.